Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihad darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi ma'akum jami'an fi faslinal mubarak fi faslil awwal syariah, ya, dan masih dalam pelajaran fiqih wanita yang kita bahas di dalam kitab Fatawa wa Ahkamil Mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Nusriyah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dan Allah selalu memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa selalu menuntut ilmu Allah dan berada di jalan yang Allah tuntun. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini insya Allah kita masih akan membahas tentang fatwa dan hukum yang berkaitan dengan wanita di dalam Islam mengenai ahkam mayata'allaqu bin nikah. Jadi hukum yang berkaitan dengan pernikahan bagi khususnya seorang wanita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lidallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syaikhina anna wa la tudhi barakata ilmihi minna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aqdu zuwaji urfi, ya. Aqdu zuwaj urfi, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita katakan adalah pernikahan adat, ya. Kalau lebih tepatnya sering dikatakan dengan pernikahan sirih, ya, yang tanpa melakukan dokumen dan sebagainya. Jadi ini karena fatwa ini insya Allah berasal dari beberapa kasus yang ada di Mesir itu sendiri. Jadi aqdu zuwaj urfi, sebelum kita masuk pembahasan kita harus mengetahui dulu seperti apa gambaran besarnya, apa yang dimaksud dengan aqdu zuwaj urfi, ya, atau pernikahan adat atau pernikahan siri dan sebagainya. Jadi aqdu zuwaj urfi adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan wanita yang mana disaksikan oleh dua saksi atau lebih, kemudian ada juga walinya ataupun tidak, ya, kemudian tetapi tidak tidak adanya dokumen-dokumen yang tertulis, ya, yang akan menjadi pengikat janji antara laki-laki dan perempuan tersebut, ya. Bisa dipahami. Jadi tidak adanya dokumen-dokumen resmi yang tertulis seperti misalkan dokumen perjanjian setelah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, kemudian apa saja hak perempuan menjadi seorang istri, kemudian bagaimana kewajiban suami kepada istri dan sebagainya. Nah, ini tidak ada atau tidak ditertuliskan di dalam dokumen-dokumen yang akan mengikat pernikahan mereka tersebut, ya. Bisa dipahami di sini. Kemudian di dalam hal lainnya juga bahwa akad pernikahan urfi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, salah satu gambarannya itu adalah pernikahan ini disaksikan oleh saksi, ya, yang mana memang ke rukun daripada pernikahan itu adanya dua saksi, kemudian ada juga walinya. Jadi rukun-rukun dan syaratnya itu terpenuhi di dalam pernikahan tersebut, tetapi pernikahannya tersebut tidak seperti di awal tidak menulis dokumen-dokumen resmi yang ditulis oleh petugas pernikahan misalkan dari KUA dan sebagainya. Itu tidak ada penulisan dokumen resmi untuk mengikat pernikahan tersebut, gitu, ya. Nah, maka itu disebut dengan pernikahan urfi.
ya, misalkan di pelosok-pelosok desa, jadi yang mana pernikahannya hanya ada wali, saksi, dan calon mempelai suami atau istri, ya, kemudian yang menikahkan, tetapi tidak ada penulisan dokumen resmi yang tertulis secara hukum dan negara, ya, maka itu disebut pernikahan urfi atau sirri, ya. Kemudian kalau misalkan ada dokumen resmi atau kemudian ada penulisan resmi secara hukum, maka disebut dengan nikah resmi, ya, nikah secara resmi yang diketahui oleh agama, hukum, dan juga bangsa bernegara. Kemudian ada jenis yang kedua, bahwa pernikahan urfi ini merupakan pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang istri, ada juga saksinya, tetapi tidak dihadiri oleh wali daripada seorang wanita tersebut, ya, maka itu disebut juga dengan pernikahan urfi. Dan menurut pendapat ulama, bahwa pernikahan ini adalah batal karena tidak adanya saksi, atau karena tidak adanya wali di dalam pernikahan ini, ya, karena seorang wanita ketika menikah harus ada walinya. Bisa difahami sampai di sini. Dan kemudian juga pernikahan ini tidak terang-terangan gitu, ya, karena mungkin beberapa faktor dari perempuan atau laki-laki, karena mungkin pernikahannya tidak disetujui, maka tidak ada walinya. Jadi mereka nikah sembunyi-sembunyi, ya, tanpa diiklan, tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan kepada orang-orang atau bahwa mereka itu menikah gitu, ya. Dan saksi pun hanya saksi, ya, sekedarnya saja dan sebagainya. Atau mungkin karena si perempuan belum boleh menikahkan, belum boleh untuk menikah, tetapi dia ingin menikah dengan laki-laki tersebut, dan banyak faktor sebagai lainnya gitu, ya. Nah, kemudian pembahasan di sini adalah ada pertanyaan dalam sebuah pembahasan di sini, bagaimana hukum secara syariat ada seorang wanita atau ada seorang anak gadis perempuan yang berumur 17 tahun 2 bulan, kemudian dia dirayu dan dibujuk oleh seorang laki-laki yang merupakan pengangguran, ya, pengangguran, kemudian dia diajak untuk misalkan ke maktabul muhami atau kepada kantor pengacara dan sebagainya. Kemudian si laki-laki ini bilang kepada wanita yang masih muda tersebut, untuk nanti saya akan buatkan surat perantara supaya orang tua kamu menyetujui saya menjadi suaminya, gitu, ya, supaya orang tua kamu setuju bahwa saya akan menjadi suami kamu, gitu, ya. Si laki-laki itu bilang kepada perempuan tersebut, misalkan tadinya mereka mempunyai hubungan dekat atau sebagainya, faqama bil ittifaq, ya, kemudian perempuan dan laki-laki tersebut menyetujui dan menyepakati bahwasannya nanti pengacara atau seseorang tersebut yang akan menikahkan mereka berdua, wal fata qasir bi syahadat, jadi dengan adanya dua saksi daripada temannya laki-laki yang pengangguran tersebut, tapi tanpa disaksikan oleh wali dari perempuan tersebut. Jadi tidak adanya wali dari perempuan tersebut, gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu bahwa si laki-laki ini setelah pernikahan meminta kepada keluarganya perempuan untuk membayarkan 3.000 junih atau kurang lebih sekitar 25 atau 30 juta rupiah, ya, karena telah muqabil atau ihim al-aqad walladhi, ya, jadi untuk mengganti rugi atau mengganti kesepakatan yang terjadi, aliman bi annal fatah lam tatalafat. Nah, kemudian di sini bahwa si perempuan tersebut belum mengatakan iya atau tidak dengan perkataan, ya. Jadi dia hanya tapi dia sudah mendatangani dokumen yang diberikan oleh laki-laki tersebut yang menyatakan persetujuan bahwa perempuan tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki. Ya, kemudian jadi perempuan tersebut hanya menandatangani dokumen tersebut, ya. Kemudian belum juga mendapatkan mahar dari laki-laki yang pengangguran tersebut. Wal jawab idza kana al-amru kama warada bi su'al fa inna nufidu anna tawqi'ul fata al-munawwah anha fi su'al la yakunu bi masabah ijab bi zawaj. Nah, jadi bahwasannya
kalau misalkan perempuan itu tidak mengetahui isi dokumen tersebut, bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang akan menyetujuinya dalam pernikahan, maka dengan penandatanganan perempuan tersebut atas dokumen tersebut tidak dinyatakan bahwa dia setuju dengan adanya pernikahan karena dia tidak mengetahuinya. Wala fardin annaha kanat tadri dzalika. Nah, adapun jika si perempuan itu mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah dokumen pernikahan atau dokumen persetujuan dia akan menikah dengan laki-laki tersebut, fa inna aqdu zawj la yanaqid inda jamaahir ulama. Nah, bahwa sama saja pernikahan tersebut tidak sah atau tidak terjadi menurut kebanyakan ulama. Karena apa? Karena tidak hadirnya wali daripada perempuan tersebut, ya. Illa bihuduri waliyil mar'ah famajara 'indal muhami, ya. Jadi apa kemudian tadi yang telah dilakukan oleh si laki-laki pengangguran untuk membuat dokumen kepada muhami tersebut, laisa bi'aqdi zawaj inda jamaahir ahlil ilmi. Menurut jamaahir ulama tidak disahkan. Kemudian bagi wa ala ra'yi sadatil Hanafiyah, ya. Kemudian menurut pendapat mazhab Imam Hanafi yang membolehkan bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, fa innahum yujizuna waliha faskhul aqdi idza makana zawj ghairu kaf'in laha. Tetapi madhab Hanafi tersebut juga membolehkan bagi seorang wali untuk memfasakh atau memutuskan atau memutuskan pernikahan yang dilakukan anak dan anak perempuannya dan laki-laki tersebut jika mereka merasa bahwa mereka tidak sekufu atau tidak satu tingkatan derajat dalam pernikahan tersebut. Bisa difahami, ya. Jadi meskipun di dalam mazhab Imam Hanafi membolehkan bahwa perempuan itu menikah tanpa walinya, tapi bagi walinya juga boleh untuk memfasakh atau memutuskan pernikahan tersebut, ya. Bisa difahami sampai di sini, ya. Jadi falil auliya an yufarriqu bainahuma. Ketika misalkan si wali ini menyadari bahwa anak perempuan yang menikah dengan orang yang tidak sekufu atau yang tidak sepadan dengan keluarganya, maka boleh bagi walinya tersebut untuk memutuskan atau meminta diceraikan oleh laki-laki tersebut anaknya tersebut, ya. Bisa difahami karena adanya ketidaksepadanan atau nanti menimbulkan aib dan penghinaan kepada keluarga mereka itu sendiri. Fal isyara ila ma'awad bisu'al fa innahu hatta inda sadat Hanafiyah wala fardin. Ya, kemudian dari pertanyaan ini adalah bahwa jikalau seorang wanita tersebut tadi mengetahui bahwa dokumen yang ditandatangani yang merupakan dokumen pernikahan, ya, kemudian dia menikah, ya, kemudian tetapi wali perempuan ini ingin menceraikannya, maka silahkan untuk menceraikannya likauni azwaj ghairu kaf'an. Karena tadi juga si laki-laki tersebut merupakan laki-laki atil atau pengangguran yang tidak punya pekerjaan dan tidak sepadan dengan keluarga si perempuan tersebut, ya. Dan lebih baik juga untuk dikembalikan kepada al-qadi atau kepada hakim dalam pengadilan yang lebih mengetahui keadaan daripada wanita dan laki-laki tersebut, ya, ketika melakukan akad nikah atau akdu zawaj urfi. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk hari ini penjelasannya sampai di sini saja. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.